Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dan tetap semangat untuk belajar di rumah pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Dan marilah kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan tidak lupa untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua yang soleh-solehah, materi pembelajaran hari ini adalah beriman kepada Rasul Allah. Kita akan belajar tentang mukjizat Nabi dan tentang sifat-sifat Nabi. Materi pertama adalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah SWT adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini sebenar-benarnya bahwa Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi pedoman umatnya. Para Rasul ini merupakan manusia pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu ataupun membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Rasul membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalian bisa melihat tabel berikut ini. Nabi belum tentu Rasul. Nabi tidak memiliki sifat tabligh, mempunyai sifat wajib yaitu sidik, tabligh, amanah, wahyu untuk dirinya sendiri, tidak memiliki umat. Adapun Rasul adalah seorang Nabi, memiliki sifat tabligh, memiliki 4 sifat wajib. Rasul bertugas menyampaikan wahyu untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada 25 yang harus kita ketahui. Anak-anak semuanya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui tadi ada 25. Ke-25 Nabi dan Rasul ini yang wajib kita ketahui bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini tertera Nabi dan Rasul Allah yang jumlahnya ada 25. Kalian bisa membaca satu-satu nama nabinya. Dari 25 Nabi dan Rasul ini, ada sebagian yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi sendiri adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan kesabaran luar biasa. Di antara 20 Nabi dan Rasul ini, hanya beberapa Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya atas tantangan dan rintangan yang sangat berat.
Meskipun semua nabi dan rasul memiliki kesabaran juga ketabahan, namun Allah memilih atau mengangkat ulul azmi ini. Ada 5 nabi dan rasul sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta sabar dalam menghadapi umatnya. 900 tahun lamanya Nabi Nuh bersabar, namun hanya sedikit yang beriman kepada Allah. Bahkan anak istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat Nabi Nuh alaihi salam tidak mau patuh beriman kepada Allah, maka mendapat musibah, yaitu banjir yang sangat besar menenggelamkan semuanya kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan umat atau orang-orang yang beriman. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus untuk umat yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri menolak dakwah Nabi Ibrahim. Dengan keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menghancurkan berhala oleh disembah Raja Namrud dan kaumnya. Akibat perbuatan tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud dan kemudian dibakar hidup-hidup di dalam api yang menyala-nyala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini pada Bani Israel dan ujiannya sangat berat. Karena apa? Nabi Musa mengingatkan Raja Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan, menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam mendapat tugas untuk memerangi Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tenggelam pada Laut Merah bersama pasukan yang tidak beriman kepada Allah. Setelah Fir'aun berhasil dikalahkan, maka Nabi Musa mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan, yaitu penolakan dan ejekan dari kaumnya. Tetapi Nabi Isa tetap sabar dan selalu mengajak beriman kepada umatnya agar menyembah Allah. Namun tetap saja mengingkari, karena kaum Yahudi selalu ingin menghukumnya. Kemudian ada murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat, namun Allah melindungi Nabi Isa. Kemudian diangkat Allah Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa selamat dari pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tantangan dari kaum kafir Quraisy di Arab. Karena dakwah yang disampaikan, mereka merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, juga akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit umat Nabi Muhammad disiksa dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah menuju ke kota Madinah. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, para rasul ini juga oleh Allah diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada rasul dan hanya dimiliki oleh rasul untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Para rasul ini dibekali Allah dengan mukjizat
kemampuan yang luar biasa yang ada pada diri Rasul ini. Berikut para Rasul dan mukjizat yang diterimanya. Mukjizat Nabi Nuh, yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar dan menyelamatkan banyak hewan dan tumbuhan. Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar di api yang menyala. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular Fir'aun yang kecil. Tongkatnya juga bisa membelah Laut Merah menjadi dua sehingga Raja Fir'aun tenggelam. Kemudian beliau bisa mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipegangnya. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu bisa membuat burung dari tanah liat kemudian ditiup jadi burung yang seperti sebenarnya, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati, semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad, yaitu kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj, kemudian dari celah-celah jarinya memancar air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Kemudian Nabi kita Muhammad saat berjalan dipayungi oleh awan, dan beliau juga pernah membelah bulan menjadi dua. Berikutnya adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki sifat yang sangat terpuji. Allah telah membersihkan jiwa setiap Nabi dan Rasul. Sifat-sifat terpuji ini tentu ada pada setiap Rasul. Berikut adalah 4 sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sidik, artinya benar atau jujur. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tablik, artinya menyampaikan. Fatonah, artinya cerdas. Demikian anak-anak semua pada materi pembelajaran kali ini. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan hafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak semuanya pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang.